Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia C. Di sini kami akan menjelaskan video dengan judul penentuan kadar asam lemak, metode saponifikasi dengan saya sendiri yang Anissa dengan ujung NIM 011. Saya Dwi Nita Nurul Aini dengan NIM 057. Saya Aji Dewansyah dengan ujung NIM 029. Saya Azhara Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Teori percobaan. Asam lemak adalah senyawa organik yang memiliki gugus karboksil pada satu ujung dan rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik. Senyawa ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether atau kloroform. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap serta asam lemak tidak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Dalam tubuh maupun bahan pangan, asam lemak umumnya tersimpan sebagai trigliserida. Penentuan kadar asam lemak dapat dilakukan melalui metode saponifikasi, yaitu reaksi antara trigliserida dan basa seperti NaOH atau KOH untuk menghasilkan sabun dan gliserol. Jumlah basa yang diperlukan berhubungan langsung dengan kandungan asam lemak bebas dan berat molekul asam lemak tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah alat timbangan analitik, gelas ukur Erlenmeyer, gelas beker, kondenser reflux, water bath, buret, dan juga statif. Adapun bahan yang digunakan yaitu lemak, etanol atau ether, KOH 0,5N, indikator PP, dan juga HCl 0,5N. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktikum ini. Langkah pertama, timbang 1 gram mentega ke dalam beker gelas. Panaskan mentega terlebih dahulu di atas water bath. Kemudian, tambahkan 5 ml etanol atau ether ke dalam gelas ukur. Aduk rata, lalu pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, bilas beker gelas dengan 5 ml etanol atau ether dan pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya, tambahkan 25 ml KOH 0,5N ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume. Ulangi prosedur yang sama untuk sampel minyak sayur. Langkah selanjutnya, siapkan larutan blanco dengan menambahkan 10 ml pelarut lemak dan 25 ml KOH 0,5N. Langkah selanjutnya, pasang alat reflux pada kedua Erlenmeyer dan tempatkan dalam water bath atau penangas air selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan Erlenmeyer dari water bath dan biarkan hingga dingin. Langkah selanjutnya, apabila sudah dingin, tambahkan 1-2 tetes indikator PP, kemudian lakukan titrasi untuk masing-masing sampel dan juga blanco. Titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna merah muda pada larutan. Hasil pengamatan yang kami lakukan pada praktikum hari ini yaitu di mana sampel yang kami gunakan ada minyak jujur dan juga margarin Blue Band. Pada saat dilakukan titrasi, volume pada blanco yaitu 19,3 ml, sedangkan untuk minyak jujur volume titrasi yang terpakai yaitu 19 ml dan pada margarin Blue Band terpakai 18,9 ml. Pada saat dihitung angka penyabunan pada minyak jujur sebesar 8,415 mg KOH per gram, untuk margarin Blue Band yaitu 11,22 mg KOH per gram. Untuk perhitungan angka penyabunan minyak dengan rumus volume blanco dikurang volume sampel dikali normalitas HCl dikali berat ekivalen dari KOH dibagi massa sampel yang digunakan. Ketika dimasukkan ke dalam rumus, volume blanco yaitu 0,0193 dikurang 0,019 liter dikali 0,5 mol per liter dikali 56,1 gram per mol dibagi 1 gram, di mana hasilnya yaitu 8,415 mg KOH per gram. Pada angka penyabunan margarin, di mana rumus yang digunakan yaitu volume blanco dikurang volume sampel
dikali normalitas HCl dikali berat ekivalen dari KOH dibagi massa sampel, di mana volume blanko yaitu 0,0193 dikurang 0,0189 liter dikali 0,5 mol per liter dikali 56,1 gram per mol dan dibagi dengan 1 gram, di mana hasilnya yaitu 11,22 mg KOH per gram. Reaksi penyabunan termasuk reaksi kimia yang berlangsung lambat sehingga diperlukan proses pemanasan untuk mempercepat reaksi antara lemak dan basa KOH tanpa mengubah kandungan zat dalam sampel. Setelah dipanaskan, ditambahkan indikator phenolphthalein atau PP yang menghasilkan warna merah muda. Larutan kemudian dititrasi menggunakan HCl hingga warna merah muda tepat hilang sebagai tanda titik akhir titrasi. Data volume HCl digunakan untuk menghitung jumlah KOH yang bereaksi dengan lemak. Prinsip bilangan penyabunan adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan secara sempurna 1 gram minyak atau lemak. Titrasi blanko juga dilakukan tanpa sampel untuk mengoreksi volume reaksi yang digunakan. Hasil perhitungan menunjukkan angka penyabunan margarin sebesar 11,22 mg KOH per gram dan minyak sayur sebesar 8,415 mg KOH per gram. Namun, jika dibandingkan dengan standar SNI 7431-2015 yaitu 180 hingga 225 mg KOH per gram, kedua sampel tersebut memiliki angka penyabunan yang jauh lebih rendah sehingga kualitasnya belum memenuhi standar SNI. Kesimpulan 1. Reaksi penyabunan berlangsung lambat, sehingga perlu dilakukan pemanasan untuk mempercepat reaksi antara lemak dan KOH tanpa merusak komponen dalam sampel. 2. Setelah pemanasan sampel ditambahkan indikator phenolphthalein atau PP yang menghasilkan warna merah muda dan kemudian dititrasi dengan HCl hingga warna hilang sebagai titik akhir titrasi yang digunakan untuk menentukan jumlah KOH yang bereaksi. 3. Bilangan penyabunan menunjukkan banyaknya mg KOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram minyak atau lemak. Semakin besar bilangan ini, semakin kecil kandungan asam lemak bebas dan semakin baik kualitas minyak. 4. Titrasi blanko digunakan untuk mengkoreksi volume reaksi sehingga perhitungan lebih akurat. Sedangkan etanol ditambahkan untuk melarutkan lemak agar lebih mudah bereaksi dengan KOH, membentuk sabun dan gliserol. 5. Angka penyabunan yang rendah kemungkinan disebabkan oleh kesalahan praktikum seperti pencampuran kurang homogen, pemanasan tidak optimal, pembacaan bulat yang kurang tepat, dosis KOH tidak sesuai, atau sampel tak tertimbang akurat. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.